Ateis itu gini bang, kenapa saya bilang ateis ortodok? Karena orang ateis itu biasanya dia lebih lurus daripada Islam ortodok. Agama Anda tidak diakui di Indonesia, berarti Anda harus punya data ya, pernyataan dari Kementerian Agama bahwa agama saya tidak diakui. Itu dulu. Abang belum pernah nyobain sih, abang mau saya pegang tangannya, abang punya sakit apa? Boleh bang? Ada sakit nih kak, kalau Apa boleh itu, ini, Bang? burung saya ini sakit kak. Iya ini saya sembuhin ya. Kak, Ya. kakak sebagai percaya kepada Kristus, kakak bisa gak buktikan ke saya kalau kakak Udah, minum kemarin racun? saya megang ular, saya nggak mati. Ya, Saya taruh tangan saya ke teman saya sembuh. Udah semua itu saya lakukan. Kenapa bang? yang menurut saya lah kak. Ya, dokter itu tadi kan mengakui sebagai dokter. Mungkin saya itu sebagai semua orang udah awam saya kak, saya lakukan sebagai itu. orang awam. Gak apa-apa, cuman mau ya diskusi aja. Ya silakan. Dan nabian aja, Apa? jangan tentang ketuhanan. Abang Islam atau Kristen bang? Aku orang Medan kak. Saya nggak nanya itu. Anda Islam atau Kristen? Saya nggak nanya Anda orang mana, asal dari mana. Pokoknya beda sama kakak. Aku harus beda sama kakak. Oh. Aku ini Islam ortodok. Boleh nggak? Modelan baru Islam ortodok. Kakak kan nggak diakui. Boleh lah. Iya boleh Lucu, kan? lucu. Asal boleh karena paham aku nggak terlalu sama semua. Kenapa nggak ateis ortodok bang? Saya nggak punya keyakinan lah dia. Ateis itu Iya. bukan ortodok ya. Ini orang Ya karena ya, orang ateis itu gini bang. Kenapa saya bilang ateis ortodok? Karena orang ateis itu biasanya dia lebih lurus daripada Islam ortodok. Biasanya kan aku suka demo bang. Bukan begitu. Orang ateis itu Bang. kan, orang ateis itu kan mainnya kan terlalu kejauhan dia. Udah lupa kampung halaman. Orang ateis biasa begitu. Orang sesat itu. Oh, ateis orang sesat. Menurut saya, karena bagaimanapun juga. Tapi gini, orang tuh sama dengan statusnya sama kakak sama juga. Kan agama kakak nggak diakui di Indonesia. Agama saya nggak diakui di Indonesia. Iya, kakak mau protes. Enggak sih, nggak diakui sama Indonesia itu ada nggak dalilnya? Sama juga kayak orang, nah, Nggak ada nggak tertulis bahwa Kristen Ortodoks itu tidak diakui di Indonesia itu dulu lah. enggak, maksudnya yang diakui agama kan Bilang Protestan sama agama Anda Katolik tidak aja. diakui di Indonesia, berarti Anda harus punya data ya, pernyataan dari Kementerian Agama bahwa agama saya tidak diakui. Itu dulu. Agama saya kan juga tidak diakui juga, kan nggak disebut juga, nggak boleh nggak diakui kan nggak Kristen disebut juga. Ortodoks itu diakui, tapi Islam Ortodoks nggak pernah ada. Itu yang nggak diakui. Kalau Kristen Ortodoks itu diakui. Nggak, kita bicara negara kak, kalau dunia emang iya diakui. Kalau misalnya di luar sana boleh. Kakak kan orang Indonesia, kecuali kakak rumahnya nanti di apa namanya? Oh, gereja saya aja gereja Ortodoks Indonesia. Gimana dibilang gereja Ortodoks Indonesia tidak diakui? Nah, ini kan statement yang kocak. Tuh. Ya, betul, kan? Gimana? Mana ada ortodok di Indonesia nih? Loh, Anda kalau cek ya, dari 1988 Ortodoks ini sudah ada di Indonesia, dan kalau Anda cek di Google sekalipun, gereja Ortodoks Indonesia ini adalah aras di Indonesia yang setara dengan PGI dan KWI. Kami ini di bawah payung hukum Kemenak. Nah, makanya saya bilang Anda jangan macam-macam dengan statement Anda. Karena saya di bawah hukum. Hukum di Indonesia ini melindungi agama saya. Itu. Enggak, kakaknya coba dulu. Ini kayak mana dulu kakak nih? Kan bilangnya agama yang diakui Indonesia ini berapa dulu? Kan nggak ada ortodoknya. Kristen itu ortodoks. Nggak diakui di Indonesia nih. Kristen itu ortodoks. Dan Kristen itu diakui. Enggak, bukan. Itu Katolik. Itu yang nggak ada. Anda lihat dulu, cek dulu. Dicek dulu dari Kemenak. Biar Anda melek data.
Ya, jangan seperti orang baru keluar dari goa. Udah berapa puluh tahun bertapa di goa. Anda masih 40. aja stuck di tahun 80. Ini udah tahun 2025. Dan gitu. Percuma gelarnya banyak. Kayak gelar gadungan. Udah makan? Silakan, apa yang mau ditanya, Bang? Udah makan? Kalau nanya makan di sini itu terlalu mainstream. Untuk sekelas dokter, karena Terlalu adanya besar normal ya. itu enggak, itu sebenarnya Untuk enggak. sekelas dokter, kalau nanya makan biasa langsung menyiapkan makan. Iya, kecuali Anda dokter cabul ya, itu cuma nanya doang. Gitu. Bukan dokter cabul aku, dokter gadungan nih Kak. Oh ya udah, saya nggak biasa diskusi sama dokter gadungan, nggak ada etikanya. Oke, Pisabila, halo. Iya, halo. Ya, silakan Pak, ada yang mau ditanya? Orang Kristen itu Kak percayanya kepada percaya kepada Kristus yang telah dibaptis. Orang yang apa artinya orang yang percaya kepada harus percaya itu dibaptis dulu ya Bang? Ya Kak. Statement Anda yang pertama itu saya nggak ngerti. Maksudnya kalau kita mau percaya kepada Kristus itu harus dibaptis ya Bang? Ya, Kalimat Anda yang pertama itu dulu dibenarin. maksudnya orang yang percaya kepada Kristus itu harus dibaptis ya Kak? Ya, betul. Betul. Jadi kalau udah dibaptis tuh berarti jadilah pengikut di Kristus ya Kak? Tidak cukup sampai situ. Setelah dibaptis dia harus dikrisma, harus melakukan sakramen yang lain, Oke. mengerjakan keselamatan. Oke. Jadi pertanyaan saya di sini merujuk ke Markus 16:15 hingga ke 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak dipercaya akan dihukum. Begitu ya, akan dihukum. Siapa yang tidak percaya kepada Kristus akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama-namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru. Mereka memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Pertanyaan saya Kak, Ya. Kakak sebagai percaya kepada Kristus, Kakak bisa gak buktikan ke saya kalau Kakak Udah. itu minum Kemarin saya racun? megang ular, saya nggak mati. Ya, Saya taruh tangan saya ke teman saya, sembuh. Udah semua itu saya lakukan. Kenapa, Bang? yang menurut saya lah Kak. Ya, dokter itu tadi kan mengakui sebagai dokter. Mungkin saya itu sebagai semua orang udah awam saya Kak, saya lakukan sebagai orang awam, saya berpikiran begini Kak, saya berpikiran Ular-uleran udah, ular kadut udah, ular nggak ada mukanya udah, semua jenis ular udah saya pegang Bang, kecuali ular rabang. betul. Saya nggak mati Bang, serius. Saya berbahasa lain ya, kayak saya bahasa Arab. Saya udah berbahasa lain, itu tanda-tanda orang percaya itu. Betul. Pemikiran Apa saya. lagi? Pemikiran saya Kak, begini Kak. Ya. Saya sebagai orang awam, sepatutnya saya berpikir dari awal tuh. Kalau betul lah apa yang dikatakan orang yang percaya mengikut Kristus itu yang menyembuhkan orang, maka nggak akan ada rumah sakit yang dibangun di Indonesia. Masalahnya kan di Indonesia nggak semua orang Kristen Bang. Gimana mau menjelasin katanya? Kebanyakan Makanya Bang, di Indonesia itu kan banyak ya rumah sakit Azhara Assalam itu Islam. Nggak semua Bang. yang bener Nanti aja. saya letakkan di sini. Apa lu mau nyuri lu? Padahal gua mau nyembuhin dia kagak mau ya udah kagak apa-apa. Padahal dari kemarin ya, saya udah bilang ya, saya jual air ternoda nih apa aja. Set, Oh, ini kagak ada yang mau beli ya udah. Kalau enggak kan lu bebas dari rumah sakit. BPJS aman. gitu ya. Oh,
Abang belum pernah nyobain sih. Abang mau saya pegang tangannya. Abang punya sakit apa? Boleh bang. Ada sakit nih Kak. Kalau Apa boleh itu, ini Bang? burung saya ini sakit Kak. Ah iya, ini saya sembuhin ya. Cuy. Nah, ih gila, keren. Tuh kan? Lihat, ada lagi nggak sakitnya Pak? Tuh, nggak ada. Udah. Gimana? Kan udah gue bilang, gue mah di sini mau ngeretakin ginjal orang. Tanda-tanda itu akan mengikuti orang percaya. Udah. Kemarin saya botox itu racun. Kagak mati gue. Ih, malah kenceng nih. Tahu botox? Botulium toxid. Itu racun loh. Ini kagak mati, malah cantik gue. Itu gila. Racun loh itu. Ini tanda orang percaya. Ini di botox makanya lo. Kagak percaya. Gue udah kemarin megang uler-uleran. Kagak mati gue.